Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah subuh ini kita kembali bersilaturahim, kita berjumpa secara langsung di masjid kita. Mudah-mudahan perjumpaan ini bernilai ibadah, membangun silaturahim di antara kita sambil kita terus memahami dan mengkaji Al-Quran. Hadirin, surat Ali Imran ayat 28 menjelaskan pertama orang mukmin ini jasmani fisik, tapi aspek dalamnya satu ada ruh, dua ada naf itu jiwa, tiga ada qalbu, empat ada akal. Jadi aspek luarnya cuma satu fisik, aspek dalamnya empat. Nah, orang kafir itu pikiran sesuai dengan kekafirannya. Berarti ada pada jiwanya, ada pada kalbunya, ada pada ruhnya, ada pada akalnya. Nah, dalam psikologi modern ini diuraikan jadi lebih banyak, jadi 7. Apa 7 itu? Fisik, yang kedua pikiran, ketiga perasaan, keempat kerohanian, kelima kehidupan personal, keenam kehidupan sosial. Jadi 6. Nah, begitu di dalam hatinya yakin kepada Trinitas, naudzubillah, itu ada di pikirannya, itu ada dalam perasaannya, itu ada dalam kerohaninya, itu ada dalam kehidupan yang sangat pribadinya, dan nanti akan melahirkan kehidupan sosial, komune. Bagaimana memandang yang di luar Islam, domba-domba liar? Itu doktrinnya. Ketika dipimpin, ya itu bukan manusia, domba. Terjadi nggak persahabatan yang permanen? Enggak. Beda rasa, beda jiwa, beda pikiran, beda berani, beda arah. Padahal hidup ini akan dipertanggungjawabkan di saudara. Itu rahasianya mengapa tidak boleh memilih pemimpin, tapi pemimpin itu yang pokok, vertikal. Bagaimana nih kalau di samping? Tuh misalnya nih presiden, pokok, menteri, ada yang membolehkan karena di bawah kendali, iya, gubernur itu pokoknya, wali kota. Jadi ada dalam fikih begitu tuh. Karena zaman sahabat tidak pernah ada pejabat yang bukan muslim, tapi zaman Bani Umayyah menteri keuangannya Saljun orang Nasrani. Menteri keuangan zaman Bani Umayyah itu namanya Saljun. Nanti zaman Abbasiyah ada Al-Barmaki. Al-Barmaki seorang keluarga Kristen Ortodok, jadi menteri riset yang mengerti betul hikmah. Pernah ada beberapa, nggak banyak sih karena mereka minoritas. Tapi ada Saljun, ada Al-Barmaki. Al-Barmaki terkenal pada zaman Harun al-Rashid. Nanti berikutnya saya lupa untuk belajar sejarah itu nama-nama orangnya gitu ya. Tapi yang masih ingat tadi ada Saljun. Saljun menteri keuangannya Bani Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa Muawiyah mengangkat Saljun? Dia jujur. Tapi kenapa diberikan masalah keuangan pokok? Muawiyah kokoh banget mengendalikannya. Kan bukan yang pokok di tangan Muawiyah. Gitu kira. Nah, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Siapa yang melakukan itu terus saja, maka dia tidak mendapatkan rahmat Allah.
akan ada kegelisahan, akan ada penyesalan, akan ada apalagi di hadapan Allah kalau tidak segera beristighfar. Mengapa demikian? Walau kita hanya satu suara, tapi kita turut memberikan di mana suara kita, kepada siapa suara kita diberikan, di mana sikap kita, di mana posisi kita. Jadi segala kebijakannya dia yang bertentangan dengan nurani, dengan agama, dengan itu, kita ikut membantu, ikut bagian, ada kontribusi. Dan kita tidak akan mempertanggungjawabkan yang banyak, kita akan mempertanggungjawabkan diri kita. Yang kita pertanggungjawabkan satu suara itu. Cuma satu. Memang diri kita banyak. Kok cuma satu? Paling tidak aku bertanggung jawab tentang aku. Gitu. Itu dulu bahwa nanti tanggung jawab sosial sesuai lah. Tapi nomor satu kan kehidupan dalam Islam itu pribadi. Baru begitu. Jadi tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak. Syai ini bisa arti rahmat, bisa arti keberkahan, bisa arti kedamaian, bahkan ada yang menafsirkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik. Nah, satu-satunya dibolehkan memilih pemimpin kafir ketika muslim mendapat tekanan, illa kecuali anta taku, kamu takut, kamu daripada aku minhum, dari mereka. Lalu tukot itu dalam rangka melindungi, ya gimana? Naudzubillah, semoga kita tidak mengalami perasaan minoritas yang ditindas. Nah, kalau dalam keadaan itu untuk menyelamatkan diri. Tapi ketika muslim ada kebebasan, muslim ada pilihan, kita banyak, ya mengapa tidak konsolidasi? Itu kira-kira. Saya tidak. Wa yuhadirukumullah, itu Allah mengingatkan kalian tentang diri Allah. Diri Allah itu terbagi dua. Sifat Allah itu ada yang menggambarkan Allah Maha Jalaliyah, Allah gagah, Allah tegas. Ini tergambar pada 27 dari Al-Asmaul Husna, seperti Al-Qahhar, Al-Jabbar. Itu. Yang kedua, Jamaliyah, Allah lembut. Jumlahnya 72. Jadi angkanya 7 aja dengan 27, 72 kalau satu kali 99. Jadi tetap lebih banyak kelembutan. Tapi kelembutan dalam sifat Allah itu imbang antara lembut dan tegas. Gitu. Nah, kita diminta untuk menyerap sifat Allah, untuk menirukan, untuk merasakan. Di ayat ini, kenapa Allah yuhibbu nafsah? Kalau kamu tetap tidak memperhatikan larangan ini kamu akan berhadapan dengan ketegasan Allah, gitu. Yaitu jalaliyah Allah. Bukan Allah meninggalkan kelembutannya, tetap kalau kamu minta maaf, kalau kamu tobat, beristighfar, Allah akan tampil dengan kelembutannya, memaafkan, mengampuni, gitu. Tapi jangan hanya melihat Allah dari sisi kelembutan, ada sisi ketegasan. Jangan hanya ketegasan, tapi juga ada kelembutan. Diminta imbang. Karena Allah lebih banyak lembut, ya tentu saja kita juga diminta untuk lebih banyak lembut. Tapi jangan mengabaikan ketegasan Allah. Gitu kira-kira. Wa ilallahil masir, ini merupakan kepada Allah kembali. Maksudnya Allah kembali itu bisa diibaratkan hidup kita itu seperti setetes air. Allah menciptakan hukum alam bahwa air itu akan jatuh ke tempat yang rendah, lalu mengalir menjadi solokan, menjadi sungai kecil, sungai besar, toh semuanya akan kembali ke dalam samudera. Kalau sampai di samudera terjadi siklus, menguap, jadi udara, betul, naik ke atas, lalu nanti terjadi penguapan, uap kemudian membeku, hujan lagi, itu siklus air. Tapi kalau kembali ke Allah nggak siklus, gitu. Itu ajaran reinkarnasi, bukan ajaran Allah, itu ajaran Hindu. Bahwa ruh itu akan bolak-balik sampai capek, sampai lelah, melewati beberapa pribadi. Gitu, artinya itu bukan ajaran Islam, gitu.
Kalau ayahnya sudah meninggal ya sudah, lurus aja garis itu. Sekarang di pos mana kita? Sekarang di pos kehidupan, akan menghadapi kematian, di alam burja, kubur, di bangkit, asar. Jadi lurus aja, tidak ada garis muter begini, enggak, bolak balik tidak rek itu kan balik. Aneh kalau di alam itu. Saya tahun 95 pernah berkunjung ke Gunung Salak membawa rombongan para Madinah yang campur-campur. Di antara mereka ada yang mualaf, banyak mualafnya, ada yang dari Katolik, ada yang dari Hindu, ada yang dari Protestan, ada yang dari Buddha. Begitulah miniatur jamaah para Madinah saya. Pada saat Tadabbur Alam, saya jelaskan tentang gunung, tentang menurut Al-Quran. Tiba-tiba seorang mu'alaf yang dari Buddha ini berbicara, dari Buddha ke Hindu, Pak Asep, saya kagum sama Bapak. Bapak itu memiliki, ruh Bapak ini pernah menempati seorang profesor geografi. Jadi ruh saya itu pernah dipakai berada dalam tubuh seorang profesor geografi. Karena itu masih terlihat auranya pada Bapak. Bapak bagus banget menguraikan tentang alam. Padahal Bapak latar belakang pendidikannya bukan geografi. Saya kajian Islam. Ya Allah, akhirnya jamaah yang lain berbisnis. Bahasa temanya reinkarnasi saja. Akhirnya dari jam 8 sampai jam 12 istirahat membahas reinkarnasi aja habis. Tapi sholat zuhur beristighfar semua. Jadi tema yang di situ dari panitia itu diubah saja. Nah buat Pak Asep mendingan ini saja itu panitianya agak gesit sedikit. 60 orang begitu Bu, Bapak. Jadi real. Baik, cukup ini hanya cerita saja itu. Maksudnya walaupun sudah masuk Islam, tapi mungkin masih belum habis banget gitu pikiran itu ya. Nah, ayat 29 lanjutan dari ayat 20 tentang bagaimana Allah memperingatkan kamu dengan dirinya tadi. Apakah Allah memperingatkannya dengan ketegasannya jalaliyah atau dengan kelembutannya? Nah, di ayat 29 kan, jika kamu menyembunyikan sesuatu pada hati kamu atau kamu menampakkannya lewat 4. Pertama lewat gestur. Gestur itu gerak-gerik tubuh. 2 lewat ucapan. 3 lewat sikap. 4 lewat perilaku. Nah, tuh. Jadi yang di dalam hati itu yang inti. Yang tuhfu. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, segala sesuatu, segala itu bisa berarti pikiran, bisa berarti perasaan, bisa berarti keyakinan, disimpan dalam hati. Nah, yang di dalam hati itu menurut para ulama seperti Al-Ghazali akan muncul keluar. Nah, munculnya melalui 4 saluran tadi. 4 saluran yang ada dalam hati akan muncul keluar. Bisa muncul dalam bentuk gestur, gerak-gerik tubuh atau bahasa tubuh. Yang kedua, lewat kata-kata, ucapan. Ini yang paling mudah dipahami. Yang ketiga lewat sikap. Dan yang keempat lewat perilaku. Nah, kamu simpan hanya dalam hati berarti tidak dikeluarkan. Allah mengetahui. Kamu ungkapkan lewat salah satu saluran. Tuh, apa hasilnya? Ya'lamullah. Diketahui oleh Allah. Dan begitu diketahui akan ditulis. Maka kamu tuh tidak bisa lepas dari rekam jejakmu sendiri. Sekarang rekam jejak itu dulu masih belum dipahami. Sekarang setelah perkembangan IT, kita tidak bisa menghapus apa yang sudah dikatakan itu. Karena ada rekamannya. Rekam jejak itu ternyata wa asarahum dalam surat Yasin ayat 12 itu memang membekas, itu tetap. Karena itu Allah mengetahui yang kamu yang mikro saja
diketahui, yang besar juga ada. Wa ya'lamu ma fis samawati, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu di bumi. Jadi kamu jangan berpikir itu namanya, kalau kamu itu jaga cilik, kata orang Jogja. Diri yang kecil, semesta ini jagat besar. Nah, Allah mengetahui dua-duanya. Jagat cilik diri kamu dengan segala kedalamannya yang tersimpan dalam hati itu. Jagat gede, mulai kosmologi, mulai dari langit dan bumi. Ada yang bisa dipantau oleh kita tanpa belum mati, namanya langit dunia. Ada yang tidak bisa, harus melewati kematian. Tentang aras, hanya Rasulullah bisa menembus waktu hidup, tapi yang lain nanti ada kalau sudah meninggal. Jadi ada batas mana wilayah yang bisa dijangkau ketika kita masih hidup di dunia. Ini bisa ditembus oleh sains, teknologi, gitu, oleh orang kafir. Tapi ada yang hanya bisa ditembus setelah melewati pintu kematian. Allah tahu semua. Nah, gitu. Ya. Nah, karena ayat 30 sambungannya, karena Allah mengetahui, karena yang kita ucapkan terekam dengan baik, ada dokumen yang tadi gestur kita terekam, ucapan kita terekam, sikap kita terekam, perilaku kita terekam, semua tidak bisa lepas. Maka nanti ada satu hari ketika kita berjumpa, yauma, pada hari tajidu, menemukan kulunab, setiap jiwa, semua amilat yang telah dilakukan min khairin, berupa kebaikan, muhdharah, hadir. Nah, pengertian hadirnya itu ditafsirkan dengan beberapa uraian. Yang pertama, hadir dalam bentuk dokumen, jadilah buku amal, hadir. Yang kedua, ada tafsir hadir dalam bentuk sosok. Kalau Kemal Soleh dikubur datang, ganteng, senyum, ramah. Ketika kita sendiri sepi, ada yang nemani, kita nanya, kamu datang ke sini, terima kasih. Tergantung bahasanya, matur nuwun, panjenengan, saking rawuh mriki. Ini mungkin wong Jawa, saking Jogja. Sapa panjenengan? Siapa kamu? Dengan senyum, aku amal baikmu. Ada. Tapi itu hadis yang mengundurkan. Tuh, muhdharah juga hadir dalam bentuk sosok. Sedang dalam keadaan takut, mencekam, rasa sakit, mati masih terasa, tiba-tiba datang sosok yang seram, jijik, bau, busuk, kita menakutkan. Kenapa kamu kesini? Kamu siapa? Dijawab, aku perbuat. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin min dunil mukminin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini bukan satu ayat, keseluruhannya itu ada 11 ayat dalam Al-Quran. Bisa dilihat, kurang lebih saya mungkin kurang, saya menghitung sudah 11 ayat pada indeks Al-Quran itu. Iya, sekarang saya ingin menjelaskan kata aulia sebagai kata kunci. Aulia itu bentuk jamak dari waliyun. Wau, lam, ya. Ya-nya ada 2. Karena itu pembacaannya dengan penekanan, dengan tasjid. Waliyun. Kata-kata waliyun itu memiliki 4 arti. Yang pertama, waliyun artinya pemimpin. Itu yang pokok. Yang kedua, ini penopang-penopangnya 2, 3, 4 itu. Yang kedua itu waliyun artinya dekat. Yang ketiga, waliyun artinya sahabat. Dan yang keempat, waliyun artinya kekasih. Jadi waliyun itu nanti orang yang dekat,
sahabat, kekasih. Apa hubungannya dengan pemimpin? Pemimpin itu kalau pemimpin masyarakat, berarti pemimpin itu dekat dengan rakyat, sahabat rakyat, dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyat. Gitu maksudnya. Jadi tidak boleh tinggalkan yang pokok pemimpin dulu, lalu diikuti dengan 3 sifat. Jangan dibalik. Jelas ya? Nah, yang 3 itu penopang, dekat, sahabat, kekasih. Sekarang bisa kemana penggunaan dalam Al-Quran? Ada 2 penggunaannya. Kata waliun ini gitu. Bisa kepada Allah, jadi waliullah. Jadi kalau gitu orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah, oleh Al-Quran, oleh agama itu. Lalu caranya orang itu dekat dengan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah. Tapi hidupnya dipimpin dulu, kan kita dipimpin oleh Al-Quran. Bukannya kita menyatakan wal Qur'anu iman, Quran adalah iman. Hidup kita kan dipimpin artinya diarahkan. Kan kita dijadikan pedoman. Tuh. Tapi dalam Al-Quran ada kebalikannya, auliya usyayatin. Auliya usyayatin itu auliya, apa tuh auliya usyayatin? Berarti orang yang hidupnya dipimpin oleh setan. Apa cirinya? Ada 3. Dekat dengan setan, sahabat setan, kekasih setan. Itu. Nah sekarang kalau pemimpinnya adalah al-kafirin, berarti apa? Dipimpin oleh orang kafir, dekat dengan orang kafir, sahabat orang kafir, kekasih orang kafir. Padahal orang kafir itu tentu bertentangan dengan ajaran Allah. Kekafiran itu apa sih? Kata kafir, kafir itu punya 5 arti. 1 artinya menutup, 2 artinya menolak, 3 artinya mengingkari, 4 artinya enggan, tidak mau. Sampai di sini pasif. Ada yang terima, melawan. Berhadapan dengan orang kafir, kalau sikapnya hanya sampai 4, kita toleran saja. Tapi kalau dia ngambil sikap yang keempat, melawan, ya kita bela diri. Kita gampang kan lulusnya? Apa kita mulai? Enggak, nggak boleh. Boleh kita memulai. Kita harus cinta, kasih sayang. Tapi kalau melawan, mengusir, membunuh, baru ada reaksi. Kita bela. Islam tidak boleh memulai, haram. Nggak boleh apa? Haram. Memulai, melukai saja lah. Kata-kata kasar saja. Kalau mulai, baru kita membalas, bela. Jelas ya? Saya ingin menjelaskan seperti ini. Ada toleran nggak? Ada. Ada persahabatan? Ada kemanusiaan? Sepanjang orang kafirnya hanya sampai 4. Menutup, menolak, mengingkari, enggan membenarkan ajaran. Udah, hanya sampai 4 maka lah. Tapi kalau orang kafirnya mengambil yang kelima, gitu. 1 itu jelas. Nah sekarang mengapa sih tidak boleh mengambil pemimpin? Ini sekecil apapun juga ada hubungan antara keyakinan dengan orientasi itu arah. Kalau yakin kepada Allah, pasti akan mengarahkan ucapannya, akan diarahkan kepada Allah, pikirannya akan kepada Allah, perasaannya. Manusia itu kan ada 5 komponen ini. Aspek luarnya 1, tubuh. Itu, tapi itu hadis, dalam Al-Quran tidak ada. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Tapi setidaknya itu ada dalam hadis. Tuh, Al-Qurannya mudorok. Jadi ada 2 pengertian mudorok. 1 hadir dalam bentuk dokumen, 2 hadir dalam bentuk sosok. Kapan itu mulai hadir?
di alam kubur. Kalau alam kubur, kalimat kubur, hadis juga yang menyebutkan. Gitu. Tadi kan? Ya. Wama dan segala sesuatu amilat yang telah dilakukan min dari su'in kebusukan. Kalau begitu, ma ini menggambarkan lengkap, menyeluruh, komprehensif, ma segala sesuatu. Ya. Apakah setiap ma berarti begini? Enggak, lihat konteks. Dalam bahasa Al-Quran, ma itu punya 4 arti. Bisa segala sesuatu seperti ayat ini, bisa berarti tidak, bisa berarti apakah, bisa berarti alangkah. Nanti akan kelihatan kalau membaca Al-Quran sering. Itu sudah bagian daripada kajian bahasa Al-Quran. Begitu. Terasa ya? Jadi Al-Quran ini jangan hanya masuk ke pikiran. Lagi ketika kita menyimak Al-Quran masuk ke 3 pintu. 1 ke pikiran, 2 kepada perasaan, 3 kepada rohani kita. Insya Allah dengan iman semuanya kebuka, akan menyentuh. Ketika kita kupur, pintu rasa dan rohani ketutup, hanya masuk ke pikiran. Hasilnya banyak orang paham tentang Al-Quran, tapi tetap ada dalam kebutuhannya. Begitu. Saya punya pengalaman ya, karena waktu kuliah di Pertasadia itu ada dosen orang Belanda, pinter banget gitu. Boleh saya nyebut nama nggak apa-apa ya? Toko Karl Stenbrink. Bahasa Arabnya bagus. Ngaji Al-Quran baca teks, mikir bener kan teksnya? Saya sampai bawa kitab, bener kan yang kamu baca? Mesir aku, bener teksnya. Kok ya hafal lagi? Aduh, kok pinter banget nih orang. Kagum. Pernah berduaan di Pramadina, saya tanya, Pak Karl, saya mau tanya, apa Pak Asep? Saya kagum sama Anda, gitu aja. Anda tuh lebih pintar daripada kiai saya. Saya bahas aja, tegas aja. Tapi mengapa sih tidak masuk Islam? Aduh, itu kata dia, ini betul-betul bahasa rasional, tegas, nggak kelihatan orang Sunda, katanya itu vulgar, rasional, apa adanya. Terus pikirlah, saya daripada ragu nanya itu, jawabannya diplomasi banget. Maaf Pak, di hati saya ada yang lain. Oke, jelas. Tidak bisa saya Pak Kalar bayar, jelas. Tidak bisa saya memaksakan berhadapan dengan Al-Quran, tetap nggak boleh maksa. Hak orang dilindungi, ada kebebasan. Sejak itu saya Pak Kalar, saya hormat kepada Anda, tapi saya tahu Anda senyum-senyum saja. Seminggu yang lalu meninggal, umur 93 di Belanda. Beberapa dosen mengucapkan, oh semoga Allah mengampuni, menerima. Saya kira nggak benar itu. Lalu tahlilan, ya ampun, orang Katolik ditahlilkan, ini kacau nih. Kok pasar tegas banget? Saya nanya, langsung, dan saya dianggap keluar dari budaya Sunda Jawa yang halusnya, karena yang kromo, yang tidak terbuka. Saya karena ini masalah. Satu lagi ada yang saya kagum itu. Satu lagi itu tidak pernah ngajar, tapi saya ketemu di pekerjaan orang Belanda juga. Saya tanya, Pak, gimana Bapak bisa memahami itu? Tapi saya tanya nih, Bapak sudah masuk Islam atau tidak? Jawabannya, itu pertanyaannya diajukan tahun 1989. Dia tanya, 11 tahun yang lalu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tulis saja saya, karena saya wartawan. Tulis saja. Jadi heboh. Oh, Muslim tidak? Ya, pengakuannya 11 tahun yang lalu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kalau apa-apa dia Muslim. Pengakuannya. Satu lagi Pak Melemah namanya. Bidangnya sejarah. Saya senang juga misalnya dialog. Lalu bercerita, saya dikucilkan di kampus saya di Leiden University. Dianggap profesor yang tidak berkualitas.
Kenapa Pak? Hanya karena saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu saya menikah dengan wanita muslimah dari Aljazair. Jadi kalau gitu apa kesimpulannya? Oh, mau rasional setingkat apa, perasaan tidak bisa itu yang menyebabkan kita tidak boleh memilih pemimpin yang bukan perasaannya, yang membuat kemana kedekatannya, kemana arahnya, kemana orientasi. Padahal akan berdibawa sampai ke akhirat. Oh, begitu meninggal, saya mendoakan kalau pemulungan muslim. Yang satu yang ngaku mengucapkan kalimat syahadat kebetulan masih hidup. Tapi yang ini enggak, saya nggak ikut tahlilan. Gitu kira-kira. Jadi kita tuh toleran. Kalau dari Islam toleran banget. Tapi proporsional, jelas, ada batas, jelas banget. Setelah itu apa saya berubah? Enggak. Dengan Pak Carl Sterling saya bersahabat. Sepanjang dia datang, kadang-kadang bicara berbahasa Arab. Bagusnya tetap pikir guru yang guru dong. Tapi gurunya apakah membawa keberkahan? Ya di dunia membawa keberkahan, nah, saya dapat ilmu. Di akhirat masing-masing lah. Ya, baik, sudah. Nah, karena itu sekarang apa yang akan dilakukan, sikap apa yang akan dirasakan ketika kita mulai menemukan itu, merasakan amal kita sendiri. Tuh. Merasakan itu bertahap. Pertama sakratul maut sudah merasakan. Kedua di alam kubur hadir tadi. Walaupun ada 2 tafsiran ya, hadir dalam bentuk dokumen, catat buku, hadir dalam bentuk sosok. Terus, nah apa yang akan disikapi ketika saat itu kamu melakukan keburukan, dosa, apa yang terjadi? Tawaddu. Kamu sangat ingin saat sakratul maut, saat di alam kubur, lau anna bainaha, sekiranya sungguh antara perbuatan dosa wa bainahu dengan dirinya amadan baida, ada jarak yang jauh, jangan datang. Kalau perlu dibuang. Apa bisa? Nggak bisa didelete, nggak bisa mundur, tetap akan datang, akan mudah. Gitu. Jadi dia ingin amadan baik itu jaraknya jauh. Kamu jangan datang. Hei, sosok yang jijik, bau, busuk kita. Apakah bisa datang? Enggak, kalau tidak bisa balik, tidak bisa mundur, kan garisnya lurus. Tuh. Tapi kalau di waktu hidup kita bisa mendoa, bisa. Kapan bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa? Sekarang. Ada doanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan perbuatan buruk yang mungkin aku lakukan seperti timur dan barat. Sekarang bisa, jadi jauh. Jadi tidak kepikir, tidak mau melakukan, tidak mau jadi kepribadian, jauh, dijauhkan, bisa. Tapi kalau mau amadan baidanya setelah mati, tidak bisa, udah bagian daripada rekam jejak kamu. Mau nanti ingin dijauhkan, mau sekarang? Sekarang lah, maka baca doa. Itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu hadis. Oleh sebagian dijadikan doa itu tak mangga-mangga saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau saya dijadikan iseng, jadi pada saat saya ngetes calon mahasiswa, ingin tuh, coba kamu baca doa iftitah dan sholat ketika Allahu Akbar kabira, kamu orang NU ya, kok bapak tahu? Ketika satu baca doa itu, tiba-tiba baca itu Allahumma babi, kamu dari sekolah Muhammadiyah ya, kok bapak bisa tahu? Jadi
yang mana dua-duanya, saya juga pakai dua-duanya, punten. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, pakai dua-duanya, tapi sesuai dengan waktu. Kalau sholat sendiri malam, saya Allah membaik-baiknya lebih terasa. Tapi kalau siasa, saya ini wajah itu Al-Quran masalahnya. Surat Ali Imran, surat Al-An'am ayat 79, Al-An'am 162, 163. Baik. Nah, iya begitu. Maka silahkan saja kalau itu ya. Nah sekarang lagi-lagi Allah mengulang tadi, ulang dengan ayat 28. Lihat ada pengulangan di dalam 28 ada wa yuhadikumullahu nafsa. Allah memperingatkan kamu dengan dirinya. Sekarang kembali diulang wa yuhadikumullahu nafsa. Apa maksudnya? Kalau kamu berbuat kebaikan berhadapan dengan Allah langsung, kalau kamu berbuat jahat juga berhadapan dengan Allah. Padahal Allah tadi memiliki dua sifat besar, sifat jalaliyah dan jamaliyah. Di ujung ayat, nah Allah memperlihatkan jamaliyah. Wallahu Allah Rauf. Rauf itu santun, menyantuni bil ibad namanya. Kesantunan Allah itu harus dimanfaatkan. Apa sih kesantunan Allah yang dimanfaatkan kita? Kita manfaatkan dengan iman. Allah melindungi kita. Kita manfaatkan dengan ibadah, mendekat. Allah memberkahi kita. Lalu dimanfaatkan dengan istighfar. Allah menghapuskan dosa kita. Lalu kita dengan tobat membuat kita dekat dengan Allah. Jadi dekat. Kalau terus-menerus dekat, sahabat kekasih jadi waliullah. Tapi itu nggak bisa diprogram. Oh saya ingin jadi wali, nggak usah gitu. Dekat ada Allah. Kalau Allah kamu tulus, nggak terasa kan itu wali itu tidak menyadari dirinya wali. Gitu. Karena itu bukan tujuan. Tujuannya dekat dengan Allah. Tapi kalau itu tercapai, Allah akan berikan. Karena itu wali itu anugerah. Apresiasi itu namanya karoma itu kemuliaan gitu Allah berikan. Jangan dicari itu dekat aja, istighfar saja, tobat saja, ibadah saja, monggo. Kalau dan kita kok targetnya ingin jadi wali, targetnya bukan itu, targetnya dekat dapat ridho Allah. Makanya di ayat 31 Allah cerita tentang cinta. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu benar-benar tuhibbun Allah, cinta kepada Allah. Cinta itu bisa tumbuh. Mengapa bisa tumbuh? Lihat urainya. Cinta itu ba. Dibacanya jadi hubbun. Ba-nya dua. Karena itu hubun, itu artinya cinta. Tapi kalau dibaca habun, itu artinya benih. Ada hubungan nggak cinta dengan benih? Ada. Jadi kalau kamu tanam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu benih yang potensial. Kamu tanam di dalam perasaan kamu. Kamu kokohkan dalam jiwa kamu. Kamu wujudkan dalam pikiran kamu ucapkan, kamu jadikan sikap, kamu jadikan perbuatan, maka itu akan tumbuh. Nah, begitu tumbuh, maka akan ada kedekatan dengan Allah, akan ada terjalin perasaan dengan Allah. Itu cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu bisa tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian. Dari mana penjelasannya? Hub yang berarti cinta, satu akar kata dengan hab yang berarti benih. Gimana caranya? Oh, kalau mau cinta kepada Allah, tidak bisa terjun bebas. Ikuti dong aturan, ikuti sistem. Gimana caranya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Tidak bisa cinta Allah tanpa sholat, berarti tidak mengikuti Rasul. Dan bisa cinta Allah tanpa ikuti syariat, berarti nggak ikut Rasul. Nah, orang liberal ingin cinta Allah dan ikut Rasul.
Kamu mau terjun bebas, asal di dalamnya aja Al-Quran menjelaskan secara rasional, bisa kok gampang mematahkan argumentasi orang liberal itu karena dia tidak kokoh sebetulnya. Kesannya aja kayak orang pintar. Ikuti sistemnya. Nah, makanya kalau ingin kamu benihnya tanam dulu, udah bisa nggak? Oh saya ingin cinta Allah, tapi benihnya ditanam. Apa yang mau tumbuh? La ilaha illallah dong, tanam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu benihnya. Dirawatnya gimana? Dengan istighfar, dengan taubat, dengan sedekah, dengan infak, dengan silaturahim, dengan persahabatan, dengan pertemanan, dengan saling memberi, dengan saling memaafkan, dengan memilih sesama orang beriman. Itulah yang akan apa yang akan dilakukan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Artinya cinta berbalas. Itu. Tapi kalau benihnya tidak ditanam, apa yang mau tumbuh? Apakah akan dicintai Allah? Dimurka. Sekarang benih sudah ditanam, tapi tidak ikut Rasul, ngarang namanya. Kamu beda. Mendingan ini benihnya ada ya, benihnya ada, tapi tidak ikut Rasul. Ya kamu sok tahu, kamu sotoy, kamu terjun bebas, tetap ditolak. Nah makanya ikut. Apa yang ternyata cinta kepada Allah tapi ada sedikit penodaan, ada pengkhianatan kepada Allah. Tidak usah, karena Allah kan lembut. Asal kamu terus wayaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dunub kamu. Dunub itu adalah bintik-bintik yang hitam yang mengganggu itu akan dihapuskan sama Allah. Kenapa Allah menghapuskan? Karena Allah tahu cintamu tulus. Allah tahu syahadat kokoh dalam perasaanmu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dalam ucapanmu. Cuma sesekali kamu nyeleweng, ya, nyelewengnya dimakan. Gitu. Tapi kalau penyelewengannya sampai tidak ada akar, itu nggak dimakan. Logis. Wallahu ghafurur rahim. Allah ghafur, mengampuni, rahim, kelembutannya, kasih sayangnya luar biasa. Karena itu Allah memerintahkan di ayat 32, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah itu mengikuti Al-Quran, taat kepada Rasul itu mengikuti sunnah. Karena Rasulnya kalau ketaatan dalam bentuk fisik, Rasulnya sudah wafat. Nanti seperti orang-orang Yaman pada waktu itu tidak membayar zakat. Nah, kenapa kamu membayar zakat? Zakat itu perjanjianku dengan Muhammad. Sekarang Muhammadnya sudah meninggal. Ya sudah. Kok kan ada penggantinya Abu Bakar? Sorry, saya belum punya komitmen dengan pemimpin baru. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Musailamah. Iya dong, pinter. Musailamah, aku jadi nabi. Bikin reformasi. Satu, zakat tidak wajib. Nikah tidak perlu pakai jam kabul. Wah, gitu. Salat itu cukup niat. Kalau diwujudkan cukup 3 kali. Kan orang senang. Sholat cukup niat, nikah nggak pakai jam kabul, zakat nggak dibayarkan. Yang pelit tersalurkan. Makanya pengikutnya langsung banyak. Untung Abu Bakar tegas sikapnya. Pengikutnya jadi banyak. Orang Islam masih lemah. Tiba-tiba ini promosinya meringankan. Sholat cukup pakai niat. Waduh, itu nikah tidak perlu ijab kabul. Itu zakat tidak wajib. Wah, apalagi yang pelit, yang malas tersalurkan. Langsung pengikutnya melebihi pengikut Rasulullah. Kaum muslimin jumlahnya baru sekitar berapa? Ada puluhan. Ini sudah langsung ratusan jumlahnya. Kalau bukan kalah kaum muslimin yang beriman itu hanya di Mekah, di Madinah, di Yaman beberapa orang. Ini tiba-tiba seandar wilayah Jazirah Arabia Selatan jadi pengikut Musailamah. Kenapa? Promosi. Jadi ini jalan. Begitu kira-kira. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling,
alim menghindar. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kamu kokoh saja, Allah nggak suka kepada yang menghindar, menjauh, berpaling. Jadi sukanya kepada yang istiqomah, yang lurus, yang benar. Begitu. Lalu ayat 33 sedikit menceritakan ajaran Allah ini gini. Ajaran Tuhan itu satu saja Allah. Kalau yang lain dianggap Tuhan padahal bukan. Itu saja. Jadi prinsipnya kalau ditanya Pak Asep apa prinsipnya? Satu Tuhan, Allah. Yang lain dianggap Tuhan padahal bukan. Yang anggap itulah yang nanti yang akan mempertanggungjawabkan itu Tuhan. Tapi banyak Rasul. Banyak Rasul, ada 313. Banyak Nabi, ada 124.000. Satu agama. Karena Rasul itu banyak, ajarannya itu juga yang pokok. Ada 7 yang pokok. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Yang ketiga, tidak menyebutkan Allah dengan apapun dan siapapun. Keempat, tidak mempertuhankan sesama manusia atau makhluk lain. Kelima, meyakini ada kehidupan setelah mati. Keenam, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketujuh, ada tempat yang menyenangkan bernama surga. Ada tempat penuh hukuman bersama neraka. Nah, ini ajaran pokok. Diajarkan oleh apa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka berikutnya Allah memutus estafeta itu. Inna wa astafa Adama. Allah sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam terus nolak Nabi. Setelah itu sampai ke Nuh. Nuh itu kan urutan ke berapa? Ke 5 ya atau ke 4. Kan Adam saya tidak hafal gitu. Kemudian setelah itu wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Nah, keluarga Ibrahim cukup banyak. Ada 14 orang nabi dan rasul. Lalu sampai ke ala Imran. Ala Imran itu keluarga Imran. Siapa sih keluarga Imran? Nanti keluarga Imran itu betulnya Nabi Isa saja. Karena Pak Imran ini imam Masjid Al-Aqsa. Pada zaman itu ketua DKM-nya Nabi Zakaria. Jadi ketua pimpinan masjid Nabi Zakaria, imam tetap Pak Imran. Nanti. Lalu Bu Imran ini nama dirinya Ibu Hani. Dia seorang wanita yang solihah. Nah, itu nanti akan melahirkan Siti Maryam. Siti Maryam kan Nabi Isa. Jadi ala Imran adalah Isa. Lalu siapa lagi? Tarik ke atas, bukan ada yang bilang Nabi Yahya dan Nabi Zakaria masih dalam famili Imran, sub dari Bani Israel, besarannya Bani Israel. Nanti berikutnya akan datang. Tetapi para nabi ini estafet, gambar estafetnya durriyatan. Ini satu garis keturunan gen. Ba'duha sebagian mimbahdir diwariskan di sebagian yang lain. Maksudnya terjadi estafeta garis durriyah. Durriyah itu dibentuk dengan 2, satu hubungan darah, tapi hubungan darahnya berdasarkan akad yang resmi. Maka durriyah itu menjadi al-ansab, jadi konsep nasab. Nah, untuk keluarga ini, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, Allah lebihkan dari manusia pada zamannya. Apa kelebihannya? Ada pertama, kelebihannya iman pada diri mereka. Kedua, mereka dilebihkan memiliki keturunan yang soleh. Makanya setelah iman punya soleh, untung banget. Itu dia, untung banget ya Allah. Ketiga, setelah itu mereka punya spirit belajar agama, mengharumkan agama, membela agama. 3 saja keunggulan orang itu. Nah, kalau kita punya itu, insya Allah kita juga akan menjadi masyarakat yang punya kelebihan, keunggulan. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu wallahu sami'un alim. Allah mendengar, Allah mengetahui.
Maksudnya mendengar semua ucapan, mendengar semua harapan, mendengar semua rintihan, mendengar semua doa. Alim, Allah mengetahui siapa yang tulus, siapa yang kurang, semuanya diketahui dengan baik. Insya Allah bulan depan akan bercerita lebih detail tentang keluarga Imran. Sekarang baru prolog, tergambar sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf sudah jam 6 ya, kita boleh sampai jam 7. Maka terima kasih, mohon maaf sudah saat ayat 34. Kenapa berarti 34? Karena itu sudah cukup. Nah, bulan depan akan mengalir. Mang Udin dicatat saja bulan depan kalian mulai dari 35 akan mengalir sampai ayat 41. Agak panjang, mungkin disediakan waktu cukup karena akan menguraikan tentang keluarga Imran yang tadi yang memiliki 3 keunggulan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sesi kedua dipimpin oleh Ustaz Udin.